Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kota Malang? Saya ingin mengenalkan diri. Saya lahir 45 tahun yang lalu. Saya lahir pada bulan Agustus. Kebetulan orang tua saya buta huruf dua-duanya, jadi memberikan nama itu paling singkat Agus. Agus itu punya makna Bapak Ibu. Ada gue, urusan selesai. Oh. Tapi kalau dilihat dengan penampilannya, dengan usia 45 tahun, kadang-kadang orang nggak percaya Pak. Ini kayaknya bukan umur 45 tahun, seperti orang 35 tahun. Cailah Bapak. Ya sesuai dengan namanya Pak. Agus itu artinya anak gagah untuk selamanya. Wah Bapak Ibu. Itu dia. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, ternyata orang tua saya ini tidak salah memberikan nama Agus Pak. Kenapa? Saya 13 tahun menjadi seorang pengusaha, nggak berhasil. Tapi setelah saya menemukan bisnis ini, akhirnya Pak, aku gabung untuk sukses. Luar biasa Bapak Ibu. Dahsyat Pak, simple. Jadi hari ini Bapak Ibu, dari anak seorang petani, mengadu nasib di Kalimantan karena ingin menjadi seorang pengusaha. Waktu kecil tidak ada yang bahagia dengan saya karena orang tua tidak memiliki apa-apa. Jangankan sepeda, Bapak Ibu, orang tua saya nggak sanggup membelikan Pak. Ya, jadi waktu saya sekolah itu cuma jalan kaki, kebanyakan jalan kaki. Tapi ada hal yang menarik yang saya dapatkan dari orang tua saya. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sangat tegas, disiplin, terutama ayah saya Pak. Dia marah sekali kalau kita membuat sebuah kesalahan. Ketika saya dimarahin, ibu saya duluan menangis daripada saya. Bukan dia yang dipukul, tapi mama saya nangis Pak. Ketika saat itu saya melihat bahwa saya bangga sekali berada di keluarga yang sederhana, meskipun keterbelakangan dengan materi, tapi saya memiliki figur, yaitu ayah saya, orang yang disiplin. Ya, untungnya hari ini saya dapatkan pembelajaran dari orang tua saya, cuman saya nggak mau kehidupan saya seperti ayah saya. Belajar dari kehidupannya, dia hanya seorang petani biasa, sampai meninggal dunia, dan dia hanya meninggalkan titel, ya petani Pak. Nggak punya apa-apa, dia tinggalkan saya, yang ditinggalkan adalah warisan yang sangat berharga, adalah kejujuran dan kedisiplinan. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, karena waktu kecil itu nggak berprestasi, tidak pernah ada yang dibanggakan ya. Waktu di SD itu kasihan, gurunya baru dinaikkan kelas saya Pak. Sampai ke universitas ya biasa-biasa aja. Akhirnya saya selesai kuliah, singkat cerita, karena impian saya ingin memang menjadi seorang pengusaha. Mengapa Bapak Ibu? Minta maaf dalam ruangan ini kalau ada yang karyawan atau mungkin masih ada menjadi pegawai negeri. Bukannya nggak bagus Pak, cuman saya belajar dari kehidupan kebanyakan keluarga saya. Waktu itu saya melihat yang mereka rata-rata yang karyawan, pegawai, biasa-biasa aja Pak. Saya kepingin hidup saya yang menjadi luar biasa. Nah saat itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha karena saya melihat ada satu orang di kampung saya itu dalam keluarganya itu sukses. Orang lain hanya punya motor, hanya punya sepeda, dia punya mobil, dia punya rumah mewah. Saya pelajari ternyata dia hanya seorang pengusaha. Nah saat itu saya memutuskan ingin menjadi seorang pengusaha, saya merantau ke Kalimantan Bapak Ibu. Nah akhirnya saya merantau ke Kalimantan, kebetulan waktu itu saya ketemu dengan gadis Kalimantan, walaupun sebenarnya dia bukan penduduk asli Kalimantan. Akhirnya kami menikah dan saya hijrah ke Kalimantan mengadu nasib tahun 94. Di sanalah saya mulai belajar menjadi seorang pengusaha. Di saat yang namanya seorang ingin menjadi pengusaha Bapak Ibu, apa yang dilakukan yang pertama adalah datang ke bank, pinjam modal, betul? Itu yang saya rasakan, karena kenapa? Saya punya orang tua nggak mampu Pak, tapi saya kepingin menjadi seorang pengusaha. Akhirnya saya memutuskan datang ke bank, karena saya tahu bahwa di bank itu pasti ada uang. Nah bagaimana caranya saya bisa pinjam uang? Akhirnya saya menanam budi, mereka percaya dengan saya, ada jaminan agunan sertifikat dari mertua waktu itu Bapak Ibu, saya masukkan, saya dipinjamkan uang. Pertama, pinjaman dari bank waktu itu hanya 35 juta, itu tahun 95 Bapak Ibu. Mulailah di situ saya buka usaha-usaha kecil minimarket ini ya, kemudian bangun sambil juga mencari rumah makan, artinya saya bangun rumah-rumah makan, gimana caranya juga ini, uang ini bisa kita kelola dengan 35 juta. Dan berhasil Bapak Ibu, usaha ini berkembang. Karena kenapa? Saat itu masih kurang saingan. Tapi beberapa bulan kemudian karena ramai, ada yang buka di sebelahnya juga Pak, sekitar 300 meter. Wah, pelanggan kita sudah mulai menurun. Toko saya sementara ini berjalan itu belum memiliki banyak pelanggan. Tapi Bapak Ibu, berjalannya dengan waktu, pinjaman ini bukannya dibayar, malah saya datang ke bank minta tambahan karena pengen besarkan ceritanya usaha Pak. Akhirnya pinjaman saya bertambah jadi 150 juta Pak.
Dari 35 150 juta. Kemudian beberapa bulan kemudian berjalan, usahanya semakin berkembang, pelanggan sudah mulai berdatangan. Wah, saya sudah mulai merasa, wah kayaknya ini peluang saya untuk jadi orang pengusaha sukses. Saya datang lagi ke bank, Pak. Tahun ketiga, 150 juta menjadi Bapak Ibu 350 juta. Saya menyewa di rukonya orang. Waktu itu ruko orang itu kan 3 petak, saya masih sewa 1. Beberapa bulan kemudian saya sewa lagi 2 petak karena sudah mulai banyak barang masuk, pelanggan juga mulai ramai, akhirnya saya sewa 3. Tapi itulah bisnis konvensional. Ketika usaha saya maju Bapak Ibu, banyak orang yang ikut-ikutan, termasuk pemilik ruko itu. Begitu mau jatuh tempo, tinggal 6 bulan saya harusnya sambung lagi kontrak dengan dia, dia malah datang ngomong, Pak Agus, nanti kalau habis kontrak saya nggak boleh diperpanjang lagi nih. Karena kenapa? Ruko ini saya mau gunakan. Waktu saya tinggal 6 bulan. Di mana saya mau cari tempat, Pak? Ini pelanggan sudah mulai ramai, Bapak Ibu. Nah, saat itu bank datang, Pak, menawarkan pinjaman ke saya. Dia bilang, kenapa mesti susah, Pak Agus? Sekarang dari kami Bank BNI, berapa pinjamanmu di Bank BPD? Waktu itu bank yang pertama. Jadi Bank BNI mengambil agunan itu dan membayar ke Bank BPD 350 juta, dan saya diberikan pinjaman pada tahun 2001 itu senilai 1 miliar. Oh keren Pak, 1 miliar. Wah keren. Saat saya membangun bisnis ini, ketika saya memiliki pinjaman 1 miliar, kan saya harusnya bangun ruko, Pak. Kan tadinya saya hanya menyewa di rukonya orang. Nah sekarang dengan uang 1 miliar itu saya sebenarnya terima tinggal 650 juta. Dengan sisa-sisa modal yang ada, saya bangun ruko. Akhirnya jadilah ruko ini, Bapak Ibu. Setelah jadi ruko ini, barangnya kan nggak bertambah, Pak. Modalnya nggak bertambah. Betul ada pinjaman 1 M, tapi nggak lari ke modal, cuma lari ke investasi. Akhirnya berjalannya dengan waktu, Bapak Ibu, dan saya mulai stres. Saya mulai stres karena ketika distributor menelpon, kok ini Pak Haji belum ditransfer dananya? Kok ini Bu Haji belum ditransfer dananya? Ini sudah lewat 3 hari dari waktu yang biasa perjanjian kita. Cuma seminggu barang sampai harus ditransfer ke agen kembali. Tapi saat itu Pak, mulai kami mengalami yang namanya kesulitan. Akhirnya berlanjut kesulitan ini, istri saya mulai stres Pak. Dia ditelepon setiap hari. Akhirnya Bapak Ibu, karena beliau ditagi Pak, dia merasa stres. Dan saat itu Bapak Ibu, istri saya sudah mulai mengeluh. Istri saya bukannya tidak sayang dengan saya, bukannya tidak cinta dengan saya, tapi dia tidak tahan dengan kehidupan yang kami alami Pak. Akhirnya istri saya sempat dia ngomong, Pak, kalau begini kehidupan saya dengan kamu, saya menikah, saya nggak kuat, saya nggak sanggup Pak. Biarlah mungkin saya kembali dulu ke orang tua saya, Bapak teruskan bisnis ini, karena saya tidak sanggup untuk ditagih, ditelepon. Saya jadi pembohong sekarang Pak. Kita janji besok, datangnya besoknya belum ada uang. Itulah pengalaman yang paling saya rasakan Pak. Ketika istri saya mau pisah dengan saya, gara-gara utang. Gara-gara utang, Bapak Ibu, saya sayang istri saya tidak mau kehilangan istri saya dengan anak-anak saya. Saya nggak mau kehilangan Pak. Tapi karena bisnis kami Bapak Ibu, keluarga kami hampir berpisah. Saat itulah Bapak Ibu, saya mulai jadi pemarah. Anak saya pulang sekolah, kadang-kadang dia bukan buat masalah, tapi dia menjadi korban. Karena saya nggak tahu melampiaskannya di mana Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Saat itu Bapak Ibu, saya nggak kuat karena saya Muslim. Saya percaya dengan apa yang sering orang-orang katakan bahwa ketika kita diberikan masalah, pergi ambil wudhu. Saya sholat tengah malam. Saat itu Pak, saya minta sama Allah, ya Allah, apa ujian yang Engkau berikan kepada saya? Saya terlalu sayang dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Saya nggak mau kehilangan ya Allah. Mohon ya Allah, tunjukkan saya peluang. Di mana saya bisa menemukan peluang itu untuk menyelesaikan utang ini, supaya masalah keluarga saya bisa selesai ya Allah. Dan 4 hari kemudian Bapak Ibu, saya nggak tahu. Saat itu saya belum tahu kalau itu merupakan satu petunjuk buat saya Pak. Tiba-tiba ada orang datang belanja ke toko saya. Dia belanja banyak minuman dengan snack-snack. Terus saya tanya, Bu, kok kayak ada acara Bu di rumah? Kenapa sampai Ibu beli minuman begini banyak, sampai snack-snack? Oh iya Pak Haji, saya kebetulan di rumah saya nanti malam ada kumpul-kumpul. Wah, pasti bisnis ya? Iya Pak Haji. Saya bilang, waduh, kok Ibu nggak undang saya? Oh ya, datanglah ke rumah. Jadi singkat cerita Bapak Ibu,
Setelah kami tutup toko, karena saya tutup toko itu jam 5.30 sore, saya sudah tutup minimarketnya. Habis sholat maghrib, saya tunggu isya, sholat isya, kemudian saya datang ke rumah yang mengundang saya. Karena saya sedikit lambat datang, saya duduk dekat pintu, Bapak Ibu. Saya datang duduk, ada seseorang yang presentasi di depan. Tapi begitu dia sebut, Bapak Ibu, ini bisnis luar biasa, Pak. Anda tidak perlu bekerja seumur hidup. Anda cukup bekerja 1, 2, paling lama 3 tahun. Nanti Anda jalan-jalan, Anda akan dapat uang. Anda berlibur kemanapun, Anda akan dapat uang. Bahkan meninggal pun Anda dapat uang. Luar biasa, Pak. Tapi saat itu, Bapak Ibu, karena saya seorang pengusaha, bukannya positif, saya langsung negatif. Saya bilang, dia cuma 1, 2, 3 tahun kerja, terus dapat uang, walaupun nanti meninggal dapat uang. Saya ini sudah 9 tahun buka toko. Kalau saya tutup toko saya nggak ada uang. Ini cuma 2-3 tahun kerja dapat uang terus. Ini saya sudah 9 tahun buka toko. Kalau saya tutup nggak ada uang. Saya bilang, saya kasih tahu istri, Bu, kayaknya kita perlu pulang. Ini kalau tinggal kita di sini kita kayaknya kena tipu ini. Jadi begitu saya mau berdiri dekat pintu, Bapak Ibu, tiba-tiba yang punya rumah ini, kebetulan haji juga teman, berdiri melihat saya. Waduh, saya langsung tarik pahanya. Bu, dilihat kita Pak Haji Ali Karim di depan. Saya bilang turun. Akhirnya Pak, saya duduk aja, tapi pikiran saya sudah nggak ada di situ, Pak. Saya sudah mulai malas. Sudahlah, nggak ada masuk. Tapi terakhir, Bapak Ibu, dia ngomong, ini adalah produk yang luar biasa. Bisnis ini kekuatannya adalah produk. Orang yang stroke menahun, penyakit jantung, orang darah tinggi, orang kena kencing manis yang sudah mau diamputasi tidak jadi diamputasi, orang yang bertahun-tahun berkeluarga nggak punya anak, dengan mengkonsumsi ini bisa punya keturunan, Bapak Ibu. Wih, langsung Bapak Ibu, tadinya mata saya sekitar hanya 10 watt, tiba-tiba jadi 100 watt, tajam Pak. Iya. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya kebetulan sudah menahun kena migrain dengan asam urat. Wah, jadi singkat cerita, begitu selesai presentasi, wah, saya langsung ke depan. Saya bilang, Dek, itu tadi yang kamu cerita, ada nggak itu barangnya itu? Oh, ada Pak. Tapi saya bilang, boleh nggak saya dapatkan malam ini? Terus dia bilang, waduh, minta maaf Pak, malam ini saya nggak jual obat. Kurang ngajar ini, saya bilang. Saya nggak jual malam ini, di mana alamatnya Bapak, berapa nomor telepon, besok saya datang ke rumah. Jam berapa Pak? Oke, saya bilang jam 9. Ternyata saya nggak tahu, ternyata itu ceritanya di follow up saya Pak. Besoknya dia datang ke toko saya, masuk di supermarket saya, diantar sama yang punya rumah itu, namanya Pak Haji Ali Karim. Dia diantar Pak masuk. Saya duduklah di sana, saya bilang, persilakan duduk. Dia nggak duduk Pak. Dia langsung memperhatikan toko saya Pak. Dia balik menoleh ke belakang. Dia bilang seperti ini, Pak Haji, kalau Pak Haji menjalankan ini bisnis ini, nanti Pak Haji, ini tokonya nanti pasti tutup ini. Saya bilang dalam hati, kurang ngajar ini anak-anak ini. Saya ini sedang stres Pak. Saya lagi semangat membangun bisnis ini. Dia bilang dia mau tutup Pak. Saya bilang, dek, kamu duduklah. Mana obatmu itu? Saya tidak mau dengar itu ocehanmu Pak. Saya bilang, duduk. Saya bilang. Saking semangatnya anak muda ini melihat pengusaha. Mungkin dia pikirannya, wah kalau ini join ini selesai sebatik ini. Tapi sekali lagi saya bilang, udahlah Pak. Saya nggak ada waktu yang seperti itu. Saya boleh membuat alasan Pak, karena memang saya pengusaha. Saat itu saya menganggap bisnis saya yang paling baik dan benar, walaupun memiliki utang. Tapi saat itu beliau tidak jemu, dia follow up, dia prospek saya, dia follow up. Akhirnya Bapak Ibu, oke lah, saya bilang mana produknya. Saya beli produknya, waktu itu hampir 800.000. Terus dia bilang, dia salaman dengan saya, selamat Pak, Bapak bintang 2. Wih, apalagi bintang 2 ini? Bintang, saya pikir, apa itu bintang? Tenang Pak, pokoknya jelas Bapak bintang 2. Oke. Saya makan produknya, saya mengalami perubahan, penyakit saya mulai berkurang, migrain saya dengan asam urat saya sudah mulai nyaman Pak. Dan sekitar 20 hari kemudian beliau menelpon, apa kabar Pak Haji, gimana kesehatan? Saya bilang bagus Pak. Wah, beliau senang sekali. Dia bilang, Pak, kirim aja uangnya Pak, kasih cukup supaya Bapak bintang 3. Bintang 3? Wah, saya pikir jenderal lagi Pak ini. Apa nih bintang, pokoknya kirim aja Pak. Udah saya kirim Pak, kirimkan produknya. Tahun 2004 itu saya makan produknya. Saya nggak jalankan dan saya tidak pernah percaya bisnisnya. Saya hanya makan produknya dan saya percaya produknya memang luar biasa. Karena itu merubah diri saya Bapak Ibu.
Selama 2 tahun setengah ini beliau memfollow up saya bolak-balik dari Samarinda ke Kalimantan Timur itu ke Nunukan, Sungai Nyamuk itu Pak. Dia harus naik pesawat 1 jam, kemudian sambung lagi naik speedboat selama 2 jam setengah baru sampai di rumah saya Pak. Karena saya tinggal di pulau-pulau kecil Pak. Dia lakukan itu selama 2 tahun setengah. Kalau nggak salah itu 8 kali bolak-balik Pak. Selama 2 tahun setengah itu. Biasanya 2 bulan, 3 bulan dia datang lagi. Setiap kali datang selalu saya buat alasan. Pengusaha Pak, masih tetap pego. Terakhir Bapak Ibu, inilah ketika kita diberikan masalah Bapak Ibu, belajarlah dari masalah itu. Masalah pertama, istri saya sudah meminta untuk kami berpisah. Dan ketika saya jalanin ini Pak, selama 2 tahun setengah lagi, masalah lagi muncul. Barang saya dari Malaysia, saya beli banyak gula Pak, ditangkap. Dan saya mau dimasukkan dalam penjara karena saya dianggap melakukan penyelundupan barang Malaysia itu gula pasir. Dan saya sudah pasti P21 Pak katanya. Wah, saya saat itu sudah mulai stres Pak. Saya pulang dari kepolisian diperiksa, buatkan berita acara pemeriksaan. Tapi waktu itu saya masih saksi, tapi kepolisiannya mengatakan, wah Pak ini kalau diteruskan Bapak bisa P21. Artinya yang pelaku kejahatannya. Wah, saya pulang Bapak Ibu, linglung, stres, utang 1 miliar. Terus katanya nanti kalau diteruskan ini dendanya juga 1 miliar, tambah kurungan 5 tahun. Saya bilang utang aja 1 miliar belum selesai, tambah lagi denda 1 miliar Pak. Wah, istri saya stres juga Pak, dia kasihan lihat saya. Akhirnya Bapak Ibu, pada saat itu saya sekali lagi saya sholat lagi Pak, tengah malam minta petunjuk. Nggak tahu Bapak Ibu, ini betul-betul keajaiban. Terjadi lagi yang namanya sesuatu yang terjadi, diberikan masalah selalu ada jawabannya. 1 minggu kemudian, orang yang sudah ada 5 bulan nggak pernah menelpon, nggak pernah datang ke rumah, tiba-tiba menelpon, sok baik. Apa kabar Pak Haji Agus, gimana anak-anak, bisnis gimana? Terus dia tanya, Pak sudah pernah nggak ke luar negeri? Wah saya bilang kalau ke luar negeri saya hampir setiap minggu Pak, cuman ya dekat sini. Kebetulan tempat saya itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, jadi saya bilang tiap hari Pak. Ya, dia bilang bukan Pak, maksudnya Pak Haji yang jauh-jauh kayak ke China kah kemana? Oh belum Pak, belum. Waduh Pak, kebetulan ada tur nanti ke China bulan 5. Waktu itu dia telepon saya masih bulan 2. Berapa sih biayanya? Saya banyak mau, aduh Pak Haji, hitung-hitungan, masa pengusaha sukses cuman 10 juta nggak sanggup? Karena orang sanguin ditantang, saya bilang siapa nggak sanggup, saya pergi. Wah, iya. Saya waktu itu iya kan, karena dia ngomong, oh masa Pak Haji hitung-hitungan, oh, katanya pengusaha sukses, masa cuma ke China dengan duit 10 juta nggak sanggup. Wih langsung di ngomong begitu, saya langsung iya kan, oh saya berangkat, siapa bilang nggak sanggup. Akhirnya Bapak Ibu saya berangkat, istri saya juga ngikut. Apa tujuan saya ke sana Bapak Ibu? Saya ke sana hanya ingin melepaskan kebebasan saya. Karena hanya tinggal tunggu hari, tunggu minggu, tunggu bulan, saya akan masuk dalam penjara. Itu Bapak Ibu. Saya bukan mau melihat perusahaan ini Pak, bukan. Tetapi ini hanya efek. Begitu saya sampai di China Bapak Ibu, hari pertama orang jalan-jalan ke tembok China. Wah saya happy di sana Pak, teriak-teriak. Wow, lupakan utang Pak, lupakan penjara sudah. Wah, happy Bapak Ibu, happy saya Pak. Hari kedua kita dibawa sudah ke industrial parknya Pak, Tianxi. Siang kita sampai, sorenya masuk dalam stadium, malamnya itu ada acara convention Pak. Di sanalah Bapak Ibu, saya melihat bisnis ini begitu luar biasa. Begitu saya lihat di acaranya Pak, didatangi petinggi-petinggi negara dari China, ya dengan dentuman meriam, tidak tahu berapa kali Bapak Ibu. Kemudian pesawat jet bolak-balik di atas stadium Pak, dengan pesawat heli yang akan terbang rendah. Saya bilang ini celebration luar biasa, merinding bulu saya. Dan pada saat malamnya Bapak Ibu pengumuman reward, orang yang selalu bolak-balik datang ke rumah saya yang mau tutup toko saya itu, malam itu dia jadi kandidat penerima luxury car tahun 2006 Bapak Ibu. Saat beliau turun dari panggung Bapak Ibu, istri saya pukul paha saya, dia bilang, Pak seandainya Bapak yang di atas panggung itu, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya di sini. Langsung tersontak hati saya Pak, saya berdiri. Bu, kalau hanya orang kecil begitu bisa sukses, masa yang begini tidak bisa sukses Bapak Ibu, saya bilang. Iya Pak, masa? Begitu beliau turun dari panggung, wah saya pergi salaman dengan dia Pak. Saya peluk dia, saya bilang, Pak saya minta maaf, saya baru menyesal hari ini Pak. Terus dia heran melihat saya, kenapa Pak Haji?
Saya mau sukses di bisnis ini, bantu saya mau ingin berhasil di bisnis ini Pak. Beliau peluk saya dan dia katakan, Pak Haji, pasti Pak Haji bisa Pak, pasti Pak Haji bisa. Pulang dari China saya semangat karena saya sudah berkomitmen dengan upline saya. Jadi sepanjang dalam pesawat itu saya diajari presentasi. Sambil saya sudah nggak sabaran mau sampai di Indonesia Bapak Ibu. Karena saya pikir, wah kalau begini hanya mengajak orang, saya kan punya pengaruh Pak. Saya punya pelanggan toko. Saya punya orang-orang yang datang ke toko saya, ambil barang dan bulan depan baru dia bayar. Wah saya bilang pasti gabung ini, pasti gabung ini. Saya bilang kalau cuma bintang 5, aduh ini tinggal 1 minggu ini pasti bisa. Saya datangi keluarga istri saya, karena istri saya punya saudara itu ada 9 orang. 8 diantaranya itu adalah orang-orang yang mapan ekonominya, karena 4 diantaranya itu adalah pengusaha. Saya pikir saya kasih tahu istri saya, kita hanya perlu waktu 3 hari untuk bintang 5. Masuk mau Pak? Kan 4-4-nya join, kita suruh dia bintang 4 semua, kasih masuk anak-anaknya dengan istrinya Pak. Saya bilang gampang Pak. Saya datangi rumahnya satu-satu. Saya datangi yang anak yang pertama, kakaknya Ibu Haji, Pak Haji Ali namanya, dia pengusaha Pak. Saya datang, saya ngobrol, saya prospek, saya tunjukin foto-foto. Wah, dia melihat, dia semangat Pak. Waktu pertama dia lihat bagus. Setelah saya ceritakan bisnisnya, dia dengan hanya senyum sinis, dia bilang, aduh siapa lagi yang tipu kamu? Siapa yang tipu? Mana mungkin? Coba bayangkan, kalau betul itu dibagi mobil, nggak ada bagian kita di sini di pulau, sudah dihabisi orang kota. Ya juga mungkin ya Pak, saya bilang. Ya kan? Jadi saya pikir tidak, ini masalahnya masih banyak orang yang belum tahu bisnis ini. Semuanya saya presentasi 4 orang yang pengusaha ini, dan luar biasa Pak. Betul-betul luar biasa. 4 semuanya tidak ada yang gabung Bapak Ibu. Wah, saya saat itu sudah mulai kecewa. Saya sudah mulai sedikit, waduh ternyata bisnis ini tidak mudah yang seperti apa yang saya dalam pikiran saya. Akhirnya saya mencoba lagi dengan pelanggan toko saya. Jadi begitu mulai datang belanja ke saya, masuk langsung ke kantor. Saya bilang, Pak mau ambil barang lagi? Ya, mau ambil lagi Pak Haji. Saya bilang gini, ini ada bisnis bagus, kamu join dulu. Kalau kamu tidak join, kayaknya tidak bisa ambil barang lagi. Wah gitu ya Pak Haji? Iya, mesti join ini Pak. Akhirnya Pak, mereka sebenarnya join karena terpaksa. Akhirnya ada yang tadinya mau ambil barang, mau belanja, tidak jadi belanja, dia join bintang 3 dulu Pak. Wah saya bilang ternyata mudah sekali bisnis ini. Dan saya hanya dalam waktu beberapa hari Pak, saya bisa naik bintang 5 Pak, gara-gara pelanggan toko. Tapi saat saya ikut pisan seminar pertama di kota Samarinda, saya berangkat sudah bintang 5, nggak ada yang ikut. Upline saya bilang, loh kok datang sendiri Pak Haji? Mana pasukannya? Mana yang bintang 3, bintang 4 itu? Nggak ada Pak. Kan saya mau sukses. Wah bukan begini Pak. Jadi saya bilang bagaimana caranya? Wah jadi bagaimana Pak Haji menjoinkan orang? Pokoknya saya paksa Pak. Waduh, upline saya mengatakan tidak seperti itu. Akhirnya beliau turun ke pulau kecil itu di Sungai Nyamuk itu Pak. Dia bantu saya, ya saya kumpulkan orang-orang, dia home meeting, dia bantu saya. Baru saya mengerti. Akhirnya oh ternyata kita harus mempresentasikan bisnis ini. Nah saya sudah mulai ada keinginan untuk mengundang orang. Saya mau mengadakan pertemuan. Saya pasti bisa ini Pak, saya pasti bisa ini. Saya bisa bicara Pak, saya pikir. Nah cuma persoalannya saya belum pernah lihat orang namanya bawakan OP. Karena di Pulau Sebatik itu, pulau kecil hanya sekitar 17.000 penduduknya Pak. Belum ada lampu merah. Jalanannya saja belum ada yang aspal saat itu. Nah cuma persoalannya saat saya membawakan presentasi, saya bingung. Siapa saya undang MC? Wah kebetulan saya punya kenalan, teman, seorang anak remaja masjid. Karena waktu itu saya aktif ke masjid, ya jadi saya undangin anak remaja masjid. Dia jadi MC Pak. Wah mulailah dibuka acara. Waktu itu hadir memang agak lumayan ramai orang Pak. Ada sekitar 50 orang lebih hadir, karena semua pelanggan toko saya undang. Wah datang semua Pak. Takut kalau nggak datang nggak dikasih barang Pak. Datang dia Pak. Jadi anak remaja masjid ini naik MC Pak. Pada saat MC-nya ya seperti di masjid, baca ayat dulu, baca hadis dulu Pak. Ya remaja masjid Pak. Dia juga nggak tahu bagaimana. Yang jelas saya bilang pokoknya kamu MC deh, panggil nanti saya masuk Pak. Pada saat itu saya hanya pikir Pak begini, saya mau sukses. Ketika saya mau sukses, bagaimana caranya? Yang penting saya bisa melakukan apa saja. Yang penting saya bisa sukses. Yang penting halal Pak. Jadi saya nggak banyak pikir Pak. Mau salah yang menurut saya itu gampang. Kalau kita
melakukan sebuah kesalahan, nanti kita belajar dari sebuah kesalahan. Justru pada saat saya tidak melakukan apa-apa, mana saya tahu di mana kesalahan saya, jadi kapan saya bisa benarnya, Pak? Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat itu saya betul-betul fight dan melakukan, dan alhamdulillah malam hari itu betul-betul banyak yang tertarik dan mereka ada yang mengisi formulir dan lain sebagainya. Mulai pada saat itu saya baru mengerti, oh ternyata bisnis ini harusnya kita mengadakan di pertemuan. Harusnya dibangun di pertemuan. Jadi bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda mau memiliki perkembangan bisnis yang besar, Anda harus membangun di pertemuan. Anda harus semangat, Anda harus membawa orang ke pertemuan. Itulah yang menurut saya yang paling cepat Bapak Ibu. Jadi pada saat itu mulai berjalan bisnis saya memiliki tim kecil. Saya datang lagi ke Samarinda 2 bulan kemudian, saya ikut pisan seminar, saya sudah mulai membawa 4 orang saat itu Pak. Wah, mulai menyenangkan lah. Ya saya datang, oh upline saya pun sudah senang. Wah dia menjemput saya Pak di hotel. Wah sudah datang Pak Haji Agus dari Sebatik Pak. Iya, berapa lama penerbangan? Saya bilang, jangan tanya Pak, penerbangan naik kapal laut Pak. Hah? Iya naik kapal laut Pak. Berapa malam? 1 malam 2 hari Pak. Dari Nunukan Pak sampai ke Balikpapan. Kemudian naik mobil lagi ke Samarinda. Itulah kami perjuangannya Pak. Datang ke sebuah pertemuan untuk mendapatkan visi. Karena menurut saya di pisan seminar itu kita bisa mendapatkan visi. Dan saat itu Bapak Ibu, saya melihat ada satu leader yang berbicara di panggung Pak. Memang usianya lebih tua dibandingkan saya Pak. Dia berbicara tentang bisnis konvensional. Karena beliau backgroundnya adalah seorang pengusaha. Dia mengatakan, hari ini orang sukses itu bukan pada saat dia mendapatkan uang di saat dia masih bekerja. Orang yang memiliki uang hari ini di saat dia masih bekerja, itu bukan orang sukses. Tapi orang sukses adalah ketika dia sudah tidak bekerja tapi dia masih mendapatkan uang. Ketika dia sudah tidak bekerja dia mendapatkan uang. Itulah orang sukses. Dan hari ini adalah peluang buat Anda, karena hari ini kita berada dalam sebuah kuadran yang disebut dengan kuadran kanan, berada di IBO, Independent Business Owner. Siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, mau Anda pengusaha, mau bukan pengusaha, mau ada pendidikan, mau tidak ada pendidikan, yang penting Anda join di bisnis ini, ikuti sistemnya, maka 1, 2, 3 tahun ke depan Anda akan menjadi pemenang di bisnis ini Pak. Saat itu saya termotivasi dengan kata-kata beliau Pak. Saya persis duduk karena di barisan nomor 3, karena waktu itu saya baru naik bintang 6. Beliau bercerita tentang keruntuhan bisnisnya karena dia pengusaha konvensional, kontraktor saat itu di kota Jakarta. Beliau meninggalkan utang, bahkan beliau saat itu Pak, dia dikejar-kejar. Dan disitulah saya dapatkan sebuah percikan api kecil yang membakar diri saya untuk membangun bisnis ini Bapak Ibu. Saya dapatkan magic moment yang kedua Pak, datang ke sebuah pertemuan. Siapakah beliau? One Diamond God Lion saat ini, Bapak Agus Trilaksono Bapak Ibu. Saat itu saya pulang Pak, saya semangat, saya membangun bisnis ini. Saya sudah bintang 6, akhirnya saya sudah mulai keluar dari Pulau Sebatik. Saya sudah mulai membangun di pulau-pulau kecil, kan menyeberang ke Nunukan, menyeberang ke Pulau Bunyu, menyeberang ke Tarakan, menyeberang ke Kota Berau. Dan itu harus semuanya naik perahu Pak, harus semuanya naik speed. Ada yang 2 jam, ada yang 2 jam setengah, ada yang 3 jam setengah. Dan saya membangun bisnis ini saat saya bintang 6, saya sudah tidak mengambil uang dari toko minimarket saya. Karena saya ngomong dengan istri saya Pak, saya bilang, Bu, ingatkan saya mau membangun bisnis yang luar biasa ini, tapi tolong ingatkan saya tidak mau mengambil uang dari laci. Karena kita hari ini sedang mau membayar utang kita, kamu sudah sulit. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu, saya bisa membangun bisnis ini dengan saya lebih keras Bapak Ibu, saya presentasi lebih keras, saya kerja lebih keras Bapak Ibu, saya rela Bapak Ibu. Orang mau mengatakan saya sudah gila, memang saya gila untuk sukses Pak, nggak apa-apa. Saya seorang pengusaha Pak, saya menurunkan ego saya. Saya punya usaha Bapak Ibu, minimarket mempekerjakan hampir 30 orang. Saya punya rumah Pak, saya punya mobil mewah. Tapi yang luar biasa Pak, saya bisa melawan diri saya Pak, saya bisa merendahkan ego saya untuk pergi ketemu orang Pak. Karena impian saya Pak, karena saya tidak mau berpisah dengan anak istri saya Pak. Saya mau membayar harganya. Saya bilang jangan kasih uang saya dari toko. Saya harus dapatkan uang untuk membangun bisnis ini dari bonus saya. Dan itu saya lakukan, saya membangun Pak. Dan Anda tahu bahwa ketika saya berjalan membangun bisnis ini ke pulau-pulau lain, saya harus memerlukan biaya yang cukup besar. Bukan kecil Pak. Minimal 1 juta uang di dompet saya baru boleh saya menyeberang pulau. Tapi itu semua saya
siap untuk melakukan, karena saya sudah dengar Bapak Ibu dalam CD Net Pipa mengatakan, hari ini kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang besar, bisnis ini adalah membangun aset. Anda investasikan sedikit lebih kecil uang Anda hari ini, tapi Anda akan mendapatkan nanti yang lebih besar di kemudian hari, Pak. Jadi saat itu, Pak, saya mengerti bahwa saya sedang membangun sebuah aset. Saya harus menginvestasikan uang saya dulu lebih kecil, Pak. Saya harus mengorbankan waktu saya. Saya meninggalkan istri saya bukan cuma 1-2 hari, Pak, tapi kadang-kadang sampai setengah bulan. Karena ketika saya sudah keluar dari pulau itu, Bapak Ibu, saya harus tinggal di Tarakan sampai 4 hari, 5 hari. Kemudian saya sambung lagi ke Kota Malino sampai 3-4 hari. Kemudian saya menyeberang lagi ke Pulau Bunyu sampai 3-4 hari, Pak. Jadi kadang-kadang saya kembali ke rumah saya, itu 15 hari. Saya semuanya mau mengorbankan waktu saya, Pak. Saya curi kesenangan anak-anak saya nggak melihat mereka belajar. Tapi saya janji buat mereka. Lihat Bapak nanti, nak. Hari ini saya meninggalkan kamu untuk sementara. Tapi setelah Bapak sukses, saya akan berikan kamu apa yang kamu inginkan. Dan kita akan menikmati hidup. Saya perjuangkan Bapak Ibu. Karena saya terlalu sayang dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Ini Anda lihat Bapak Ibu. Saya seorang pengusaha, presentasi di posisi bintang 5 di kampung-kampung, Bapak Ibu. Layar itu kadang-kadang saya pikul, Pak. Di sana tidak ada lampu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya, dan kadang-kadang di kampung itu ada satu genset yang kami pinjam untuk presentasi, Bapak Ibu. Saya gulung celana, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sampai penuh lumpur. Saya menurunkan ego saya. Saya tahu jawabannya hari ini. Kalau Anda mau sukses, satu yang paling penting Anda harus lawan adalah Anda harus melawan diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Saya berjuang, Pak, saya berjuang. Akhirnya saya mencapai posisi bintang 7. Saya sudah mulai semakin memiliki grup yang berkembang di wilayah Kalimantan Timur saat itu, Bapak Ibu, sudah beberapa kota. Saya sudah mulai merasakan hasilnya. Bahkan saat itu, Bapak Ibu, saya sudah melihat bonus saya di Tiansi itu sudah mengalahkan penghasilan dari minimarket saya, Bapak Ibu. Sudah mengalahkan pada saat saya bintang 7, Pak. Saat itu saya sudah ngomong dengan istri, Bu, Anda lihat hasilnya usaha ini. Mungkin hari ini saya delegasikan bisnis ini kepada Ibu, kamu yang kelola, biarkan saya fokus di Tiansi. Kalau ada apa-apa nanti saya telepon saya, nanti saya ngajarin dari jauh. Akhirnya istri saya sepakat karena saya menunjukkan bahwa kalau seperti ini bisnis ini, Bu, saya yakin tidak lama lagi kita bisa menyelesaikan utang ini. Dan istri saya mendukung, dan pada saat saya bintang 7, Bapak Ibu, saya sudah mulai keluar, bukan lagi keluar kota, Bapak Ibu, bukan lagi keluar pulau, tapi saya sudah mulai membangun di negara orang lain, Pak, di Malaysia, Bapak Ibu. Saya sudah mulai menyeberang. Karena saya tahu, Bapak Ibu, bisnis ini internasional. Kenapa kita tidak melihat di negara lain, Pak? Mungkin hari ini Anda sedang di Malang, yang hari ini sedang berjuang di bisnis ini. Mungkin perjalanan bisnis Anda mandat, Bapak Ibu. Mungkin Anda pikir sulit untuk membangun bisnis ini. Itu cuma di pikiran Anda, Pak. Di luar sana masih banyak negara yang kita bisa garap, Bapak Ibu. Makanya saat itu, Pak, saya sudah mulai menyeberang ke Malaysia. Saat saya baru break bintang 7, saya mencoba keluar masuk. Ternyata memang agak sulit. Karena budayanya orang Malaysia, Bapak Ibu, itu tidak sama dengan kita. Kalau di sana ada pertemuan, mesti mau makan, mesti mau minum. Nah, mungkin ada dalam ruangan ini juga datang tadi, wah dipikir, wah ini pasti ada makan ini, ada minum ini. Nah, di dalam sistem One Vision itu tidak dibenarkan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena itu tidak bisa diduplikasi. Awalnya orang Malaysia ini tidak menerima. Lah, kok ada pertemuan di hotel, tidak ada makan, tidak ada minum? Saya jelaskan, Pak. Pak, Bu, bukannya saya tidak bisa membelikan Ibu makan, bukannya saya tidak bisa membelikan Ibu minuman, tetapi nanti kalau bisnis ini besar, kira-kira kalau Ibu lagi nanti yang punya grup besar di sini, bisa nggak Ibu juga belikan makan dengan orang lain? Bisa nggak Ibu belikan minum orang lain? Jadi di dalam sekolah bisnis kami, ini nggak dibenarkan. Baru mereka mulai mengerti, Pak. Saat itulah mulailah berkembang, Bapak Ibu. Karena bisnis saya mulai ramai, Pak. Ada laporan, saya dipanggil sama ketua polis di Lahad Datu. Saya lagi di hotel, Pak, dipanggil turun di lobi, ketemu beliau. Wah, disiasat, saya di interview, Pak. Saya jelaskan bisnis ini seperti apa. Saya bawa brosur, saya turunkan laptop, saya perlihatkan semua, Pak, bahwa masuk di Malaysia seperti ini. Wah, beliau langsung memperhatikan saya. Terus dia buka paspor saya. Saya bilang nih, Pak, kalau ada kesalahan yang saya buat, saya bilang, Tuan, saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia, Pak.
Tapi hari ini Pak, saya bilang, saya tidak merasa menipu orang Malaysia. Kenapa? Ya ini bisnis internasional. Dimanapun saya bilang, saya orang Indonesia masuk ke sini, lengkap dengan dokumen, ada paspor. Saya nggak bisa dihalangin. Akhirnya beliau bilang, oh ya, ini ada orang yang buat laporan Tuan, kami minta maaf. Akhirnya beliau pulang, dan mulai lagi saya kembangkan bisnis saya, mulai rame Pak. Bukan hanya di Lahad Datuk sudah berkembang sampai di kota Tawau, sampai di kota Sandakan. Berjalan, di Tawau lagi Pak, saya dipanggil lagi. Di kota Tawau ini dengan Lahad Datuk jaraknya tuh sekitar 180 km. Di Tawau ini saya diundang lagi Pak, dengan ketua polisinya menjemput saya pakai preman. Tolong Tuan, saya punya atasan jemput Tuan mau ketemu. Saya bilang, ngapain Tuan, saya mau ke sana, apa salah saya? Kalau Tuan Haji tidak ada kesalahan, tidak perlu takut jumpa saya punya Tuan. Saya datang Pak, sama. Saya disiasat, disangka saya ini melakukan penipuan di Malaysia, tapi saya tunjukkan bukti-bukti, saya tunjukkan stokisnya Malaysia Bapak Ibu. Akhirnya mereka terima informasi saya. Bahkan saat itu Bapak Ibu, malah saya presentasi itu tuannya Bapak Ibu. Wah, malah saya presentasi bisnisnya, saya jadi kenalan dengan beliau, nomor HP-nya saya ambil, jadi aman. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi apa-apa Pak. Malaysia TNC di sana sekarang sudah disegani Pak. Buat pertemuan dimanapun, bagaimanapun besarnya, no problem Bapak Ibu. Karena sudah teruji Pak. Itu karena kekuatan Pak, kekuatan keyakinan. Saya bangun pertemuan di mana-mana, mau rame mau bagaimana. Polis-polis di sana Pak sudah tidak mau ambil pusing. Yang penting kita audiens, sudah selesai masalah. Itu yang hari ini Bapak Ibu. Tapi semuanya itu Pak, karena saya tidak mau menyerah. Setiap saya diberikan masalah, saya selalu belajar bahwa masalah itu kita diberikan, sebenarnya kita sedang diuji karena kita sedang naik grade Bapak Ibu. Nah saat itu saya sudah mulai hampir naik bintang 8 Pak. Grup saya berkembang di Malaysia. Pada saat itu 2008, persis di bulan Mei, saya break bintang 8. Saya pikir yes, saya pasti nanti 2009 ini menjadi salah satu penerima reward. Karena waktu itu bulan Mei 2008 sudah lewat. Saya pikir nggak ada kesempatan lagi, tinggal 2 bulan lagi untuk mulai mengejar reward ini. Karena mulai saat itu Pak, Juli mulai penilaian saat itu. Wah, saya bilang udahlah, 2009 pasti saya menerima reward. Tapi Bapak Ibu, 2008 bulan 11 itu masalah di grup saya. Yang tadi kaki penyumbang omset terbesar saya, dia mulai ada masalah. Drop bisnisnya Pak. Saya langsung Pak sedih, waduh, ini cobaan lagi yang Tuhan berikan saya. Penyumbang omset terbesar saya, tiba-tiba dalam waktu hanya 3 bulan Pak, omsetnya langsung 0. Tidak ada perkembangan pergerakan sedikit pun di Malinau itu Pak. Saya bilang, bisnis ini luar biasa. Saya kasih tahu istri saya, Bu, saya lagi mengotot kejar reward, ternyata ini masalah muncul Pak. Akhirnya saat itu saya merasa berpikir, waduh, apa lagi cara saya ini, bagaimana meningkatkan omset. Saat itu Pak, saya mencoba Bapak Ibu menyeberang ke Malaysia. Karena saat itu saya masuk ke Malaysia rata-rata hanya 4 hari, 5 hari, sebulan sekali. Tapi saat itu saya ada masalah di Indonesia, saya fokus ke Malaysia Pak. Tapi sekali lagi saya tidak pernah menyerah. Saya tetap mempunyai cara Bapak Ibu. Akhirnya saya menyeberang ke Malaysia, saya membangun bisnis ini di Malaysia Bapak Ibu. Saya fokus di sana. Bahkan saat itu Pak, saya sudah memutuskan untuk, saya bilang kalau saya nanti sudah penerima reward di sini, saya akan beli mobil di Malaysia. Bahkan saya akan membeli apartemen, saya bilang, di Malaysia saat itu Pak. Ketika memang saya bisa berhasil. Nah saat itu Pak, saya bangun bisnis ini di Malaysia. Seperti yang namanya miracle, keajaiban itu Pak akan datang. Yang tadinya Ibu Ida Jamali ini, Ibu Murni, dia belum apa-apa Pak. Dia cuma sekedar kalau saya datang ya dia datang ke pertemuan, dia bawa orang, hanya menyenangkan gitu Pak. Tapi begitu saya punya masalah dan saya kumpulin mereka, saya ngomong, saya mau serius ke Malaysia nih. Gimana nih, siap nggak? Oh siap Pak. Akhir 2008, begitu masuk 2009, saya memutuskan, saya bilang saya ingin belajar di sport system yang baru. 2009 saya datang ke rumah salah satu leader besar kita, ya Bapak Louis Tendian, beri aplaus buat beliau Pak. Saya datang ke sana Pak, persis di malam Valentine. Saya datang ke Bandung, di Dago Fakar, di rumah beliau Pak. Mohon Pak, kami Pak Louis, saya ingin sukses Pak seperti leader-leader lain di Indonesia. Saya hari ini betul-betul ingin belajar. Akhirnya beliau bilang, oke Pak, karena memang One Vision ini dibangun, ini untuk
komunitas internasional, siapa saja boleh belajar. Akhirnya kami saat itu diterima. Saya mengejar bagaimana membangun bisnis ini mengikut parameter yang diajarkan Pak. Hanya dalam waktu 8 bulan sepulang saya dari rumah Pak Luis, pada saat ada pengumuman di Bandung, di Gedung Siliwangi Pak, saya menjadi penerima luxury car Bapak Ibu. Wah, luar biasa Pak. Jatuh bangun Pak. Tapi saya tidak pernah menyerah. Memang pada saat saya berjuang Pak, mungkin seperti Anda rasakan, Anda juga untuk mau menaik di puncak, Anda untuk mau menyelesaikan bisnis ini, rasanya kan sulit Pak. Untuk naik di puncak, itu kan memang sulit Pak. Tapi ketika Anda sudah naik di puncak, Anda melihat pemandangan yang begitu indah Bapak Ibu. Kalau hari ini kita menjadi orang susah, kehidupan kita biasa-biasa, mau menjadi orang luar biasa, memang sulit. Tapi sulit itu bukan mustahil. Tapi kalau Anda tidak mau melewati jalan yang sulit, tidak mau berjuang lebih bersungguh-sungguh Pak, walaupun itu keras, justru nantinya akan hidup Anda jauh lebih sulit. Karena menjadi orang biasa di bawah ini Pak, makan susah, sewa kontrakan juga kadang-kadang belum lunas. Nah Bapak Ibu, inilah magic moment yang ketiga Pak. Karena magic moment itu Bapak Ibu bukan cuma sekali kita dapatkan, berkali-kali. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan. Inilah saat saya bintang 8. Ketika saya mengejar reward, saya terlepas 1 tahun. Saya mencoba menurunkan ego saya Pak. Karena saat itu saya mulai kembali lagi ada ego sedikit. Saya berangkat ke Malaysia lewat pelabuhan itu Pak, di Nunukan. Kadang-kadang tas pakaian di sebelah kanan, ada laptop, proyektor. Anda lihat Pak, pengusaha punya minimarket, karyawan mau 20 orang, punya rumah bagus, ada mobil mewah, jalankan bisnis seperti ini Pak. Saya rela melakukan karena saya tahu bahwa ketika saya ingin dapatkan hasil, saya harus berjuang lebih keras. Itu yang saya tahu Pak. Ketika saya ingin dapatkan hasil, saya harus berjuang lebih keras dan lebih keras Bapak Ibu. Hari ini banyak orang, dia sudah mulai jatuh Pak. Dia sudah begitu dia jatuh, dia mulai berpikir Pak, bahkan nggak mau bangkit dari tempat duduknya. Nah banyak orang ketika dia jatuh, dia cuma termenung Pak. Orang yang jatuh Pak, seharusnya Anda bangkit lebih cepat. Pada saat lebih cepat Anda jatuh, tapi Anda harus bangkit lebih cepat daripada saat Anda jatuh Pak. Jangan sempat Anda berpikir Pak, jangan sempat berpikir, Anda langsung bangkit. Karena seorang pemenang, bukan mereka tidak pernah gagal, bukan karena mereka tidak pernah jatuh Pak. Kemenangan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah jatuh, tapi karena kita bangkit setiap kita kali jatuh Bapak Ibu. Anda bangkit setiap kali kita jatuh Pak. Itulah kemenangan terbesar. Dan Anda melihat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, saya naik perahu. Dan Anda tahu di Kalimantan banyak sungai-sungai, dan di dalam sungai itu kadang-kadang ada buaya Pak. Karena memang di Kalimantan tempatnya buaya di sana Pak paling banyak. Kami Pak berjuang bukan hanya ditolak orang, tapi sudah mempertaruhkan nyawa. Karena kami tahu bahwa di bawah sungai ini ada buaya Pak. Dan kami hanya menaiki perahu-perahu kecil yang kadang-kadang hanya bisa muat 5-7 orang Pak. Kami rela Pak, pergi dari satu pulau ke pulau lain. Kadang-kadang tidak ada tenda Pak seperti ini. Saya melakukannya dengan istri saya, enjoy. Ketika saya sudah bintang 8 seperti ini Pak, saya ajak istri saya. Karena saya bilang kalau hari Minggu tutup aja supermarketmu mah, gak usah, hari Minggu gunakan kita jalan sama-sama. Nah dari buah perjuangan, ternyata ketika kita berjuang, itu pasti akan ada indah ceritanya Pak. Jadi kalau Anda hari ini mau menjadi sukses, mau punya cerita yang menarik di panggung ini, nikmati prosesnya Bapak Ibu. Saya tahu ketika saya sudah mulai menjalankan bisnis ini, saya sudah tahu pasti saya gagal Pak. Saya sudah tahu bahwa pasti saya ditolak orang. Tapi saya terus melakukan karena saya percaya bahwa di balik kegagalan akan ada kesuksesan Bapak Ibu. Itu yang saya tahu Pak. Makanya begitu saya berjuang, dan momentum itu saya pelihara Bapak Ibu di grup saya. Ketika tahun 2010 saya mendapatkan reward luxury car. Saat itu di Bandung, saya bawa grup saya Pak. Saya challenge mereka, akhirnya mereka bisa terbang ke Bandung juga. Orang-orang Malaysia waktu itu hampir 20 orang. Begitu dia pulang, ya saat dia di Bandung melihat saya naik di panggung, begitu dia pulang Pak, dia keluarkan semangatnya ke grupnya. Akhirnya Bapak Ibu, kami kerja lebih keras, kami kerja lebih fokus, kami bangun tim Pak. Saya bangun di mana-mana. Dan akhirnya saat ini Bapak Ibu, di kota Sabah, di seluruh Sabah itu Bapak Ibu, saya sudah memiliki OP
ada 13 titik OP reguler di grup saya saat ini Bapak Ibu. Di Malaysia Pak. Akhirnya Pak, tahun 2011 saya lagi mendapatkan yacht, dan tahun 2012 kemarin Pak, menurut saya yang sangat luar biasa ketika saya naik di panggung, saya nggak menyangka Pak. Karena saya tahu bahwa saat itu hanya ada dibagi satu reward pertamanya, tapi tiba-tiba pada menjelang akhir pengumuman ternyata ada 2 reward pesawat Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah saya menjadi penerima plane pada malam hari itu Bapak Ibu. Ini yang membuat saya bangga Pak. Saya sudah membuktikan bahwa ketika kita mau membayar harga, ketika kita diberikan masalah oleh Tuhan dalam saat menjalankan bisnis ini, itu berarti bukan saat itu bisnis kita terhenti. Sebenarnya kita diberikan masalah, Anda dipersiapkan menjadi leader besar Bapak Ibu. Hari ini saya tahu banyak leader-leader depan yang hari ini Pak kehilangan orang-orang terbaik, downline terbaik kita, bahkan upline kita juga kita kehilangan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Satu yang saya pesan hari ini Bapak Ibu, ketika Anda kehilangan orang-orang terbaik Anda Pak, jangan menyesali diri Anda, karena Tuhan punya rencana lebih besar buat Anda Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ingat sejarah Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu. Ketika beliau dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rasul di muka bumi ini Bapak Ibu. Ketika beliau masih usia muda Pak, ketika beliau masih kanak-kanak umur 7 tahun, orang yang dicintainya Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Pak. Beliau menjadi anak yatim saat ayahnya meninggal Bapak Ibu, umur 7 tahun. Tapi ketika beliau mulai menanjak menjadi dewasa Bapak Ibu, ibu yang paling dicintainya Bapak Ibu, yang selalu melindunginya Pak, dia juga diambil dan dia menjadi anak yatim piatu Bapak Ibu. Di mana letak keadilan Allah? Mungkin pada saat itu, kenapa orang-orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin besar, menjadi rasul, justru orang tuanya semua diambil di saat dia membutuhkan kekuatan Pak. Tapi kita tidak pernah tahu, akhirnya Nabi diambil oleh pamannya, dan bersama pamannya inilah Bapak Ibu siarkan Islam. Dan saat dia lagi Bapak Ibu bersemangat mensiarkan Islam, pamannya pun meninggal. Ambil hikmah cerita ini Pak, karena rahasia Tuhan kita tidak pernah tahu hari ini. Menurut saya Pak, hari ini Anda akan dipersiapkan menjadi pemimpin besar jika Anda tidak keluar dari bisnis ini. Hari ini saya ada di panggung ini, saya bukan untuk memamerkan apa yang saya dapat, tapi saya hanya untuk meyakinkan Anda Pak, bahwa saya juga jatuh bangun Pak. Saya juga punya banyak masalah, tapi saya tidak pernah berhenti dari masalah saya. Saya tidak menganggap bahwa masalah itu adalah merupakan rem. Saya tidak menganggap bahwa masalah itu adalah sebuah musibah buat saya. Tidak Pak. Tapi saya anggap bahwa masalah itu adalah pembelajaran buat saya untuk memperbaiki kedepannya bagaimana saya menjadi pemimpin besar Bapak Ibu. Akhirnya Pak, dari hasil ini saya ingin menunjukkan bahwa bukan hanya reward yang saya dapatkan dari TNC Pak. Inilah rumah saya, Nunukan, Kalimantan Timur Pak. Dari rumah inilah yang saya bangun, saya mendapatkan pinjaman 1 miliar. Di bawah inilah saya bangun minimarket saya Pak. Dan ini bangunan 3 lantai Pak. Saya membangun rumah ini, saya buat pinjaman, dan selama 13 tahun saya nggak bisa membayar utang itu Pak. Istri saya ini Bapak Ibu, perempuan luar biasa, sabar Pak, tahan menghadapi cobaan gelombang dalam rumah tangga kami. Saya berjuang Pak, saya rela dihina orang. Saya bahkan siap masuk penjara Pak di Malaysia gara-gara wanita yang satu ini Pak, dengan anak-anak saya Pak. Karena kenapa? Saya terlalu sayang dengan beliau Pak. Saya nggak ada artinya apa-apa Pak, karena saya sudah tidak punya orang tua. Siapa lagi keluarga saya kalau bukan mereka Pak? Makanya Bapak Ibu, saya berjuang, dan saya mendapatkan ini. Dan saya beruntung bahwa tahun 2011 ketika saya memiliki utang yang 1 miliar tadi Pak, setelah saya bintang 8, bonus saya kumpul selama 2,5 tahun. Utang itu tepat pada tahun 2011. Saya bayar utang saya 1 miliar dan rumah ini menjadi milik saya Bapak Ibu. Ini bukti dari TNC Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan, TNC mungkin bonusnya kecil Pak, Anda salah. Bukti Pak. Utang 1 miliar 13 tahun dengan bisnis toko, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya, nggak bisa melunasi utang itu Pak.
Tiansi, dalam waktu hanya singkat saya bisa mendapatkan ini. Artinya ini rumah dari Tiansi, Pak. Dan ini reward mobilnya BMW yang saya dapatkan pada tahun 2010, platnya Bos. Dan ini rumah kedua yang saya beli di Kota Makassar baru sekitar 8 bulan yang lalu, Bapak Ibu. Rumah ini 1 miliar lebih sedikit, ya, dengan perabotnya di dalam sekitar 1,3 miliar, Pak. Di dalam rumah ini saya beli di Kota Makassar karena anak saya tahun kemarin masuk kuliah di sana, ya, yang pertama, dan yang perempuan masih naik kelas 2 di SMK. Jadi saya pindahkan semua ke Makassar. Jadi istri saya sekarang saya boyong juga, saya bawa ke sana ke Makassar mendampingi anak-anaknya. Dan saya betul-betul, karena saya merasa bersalah ketika anak saya waktu kecil, Pak, saya tidak pernah menemani mereka belajar. Saya tidak pernah memberikan yang terbaik karena saya sibuk dengan toko saya. Saya balas. Anak saya yang laki-laki, saya kasih mobil warisan saya, Nissan Terrano tahun 2005. Kemudian anak saya perempuan baru sekitar 4 bulan yang lalu saya belikan satu mobil sedan, mobil Ford. Ini buat anak saya, ini baru umur 17 tahun. Saya hari ini, Pak, betul-betul menikmati kehidupan yang luar biasa. Setiap hari kami weekend terus, Pak. Bukan cuma hari Sabtu dengan Minggu weekend, Pak, tapi setiap hari, Pak, kami berlibur, Pak. Kami berlibur, Pak, kalau saya pulang ke Makassar, Pak. Ini luar biasa. Anda perhatikan, Pak, plat nomor mobil saya KT80S, bacanya Bos. Ini juga DD karena Makassar, 805 bacanya Bos. Karena itu Bapak Ibu punya arti yang mendalam buat saya, supaya saya tidak lupa diri ketika saya sukses. Bos itu artinya, Bapak Ibu, bekas orang susah. Ya, makanya saya berjuang keras untuk mendapatkan nomor ini, Pak. Bos, Pak. Dan bukan sampai di situ, karena saya punya bisnis berkembang di Malaysia. Jaringan saya besar sekali di Malaysia, Bapak Ibu. Bahkan sekarang hari ini sudah sampai di Vietnam. Kami sudah punya OP di Brunei, ada di Thailand, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya memutuskan membeli sebuah mobil dan tinggal di sebuah apartemen di Malaysia, Bapak Ibu. Wah, udah lihat, Pak, ini karena hasil dari Tiansi, Pak. Saya sudah nggak ada toko, Pak, sejak tahun 2010 saat saya sudah diumumkan penerima reward. Minimarket saya itu saya sudah tutup, Pak. Saya sudah meliburkan istri saya. Saya bilang, Mam, kamu nggak perlu lagi kerja, Pak. Kita sudah membayar harganya. Saya sudah meninggalkan kamu selama 3 tahun lebih, ya, membangun bisnis ini. Kadang-kadang 1 bulan kita cuma ketemu, kadang-kadang cuma 7 hari. Karena saya membangun bisnis ini. Hari ini kita sudah sukses, utang kita sudah lunas. Saya bilang kita tutup tokonya dan mari kita menikmati hidup ini dari sekarang, saya bilang, Bapak Ibu. Ini mobil saya di Malaysia, Pak. Saya orang asing, bisa membeli mobil di Malaysia dan tinggal di salah satu apartemen di Kota Kinabalu, Pak. Jadi kalau ada leader-leader dari Malang, dari Surabaya, mau ke Malaysia Kota Kinabalu, Anda sulit cari hotel, saya inapkan di apartemen saya, Bapak Ibu. Ayo, monggo, ya, Bapak Ibu, kita bangun bisnis ini, Pak, sampai di luar negeri. Bapak Ibu, inilah hasil perjuangan yang menurut saya luar biasa, Pak. Kemudian dari bisnis ini jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun minimal 2 kali, Pak. Kalau Malaysia mah saya nggak hitung ke luar negeri lagi, Pak. Itu mah kampung kedua saya, Pak. Karena grup di sana, Pak. Wah, itu kalau saya hitung ya bukan sebulan, kadang-kadang dapat 2 kali saya ke Malaysia. Jadi saya nggak hitung. Maksudnya ke luar negeri, Pak, minimal 2 kali setahun, ya di luar Malaysia lah. Kalau Anda join di Tiansi, Pak, Anda akan bisa melihat dunia yang begitu luas, Pak. Ayo join, Pak. Ambil keputusan hari ini, Bapak Ibu. Hari ini yang punya utang, Pak, lupakan utangnya dulu di luar sana, Pak. Anda duduk di sini dan ambil keputusan, maka 1-2 tahun ke depan utang itu akan menjadi selesai, Bapak Ibu. Kita bersama jalan-jalan ke Turki. Asik sekali, Pak. Jadi kalau kita jalankan bisnis ini, kita dapat uangnya, dapat penghargaannya, jalan-jalan ke luar negerinya dapat, bebas utang, bebas pikiran, keluarga jadi damai, Bapak Ibu. Sedap lah. Itu, Pak. Anda mau mengamati hidup Anda 5 tahun ke depan, di mana Anda berada saat ini, Pak? Dengan siapa Anda bergaul? Hari ini Anda mau menjadi orang sukses. Anda tahu, Pak, bahwa orang yang menjemput Anda, orang yang mengundang Anda datang dalam ruangan ini, dia sudah memiliki orang-orang sukses. Dan beliau yakin bahwa dia bisa sukses. Makanya Anda diundang karena beliau juga yakin bahwa Anda pasti bisa sukses, Bapak Ibu.
Ambil peluang Bapak Ibu, Anda ikut dengan mereka, Anda bergaul dengan orang-orang tersebut yang mengundang Anda hari ini. Karena beliau adalah orang-orang sukses. Nah, Bapak Ibu, perjalanan naik Star Cruise ya tahun 2010, saya hari ini Pak memiliki kualitas hidup. Saya memutuskan pergi berlibur dengan istri, kami menikmati hidup, dan di perumahan kami di Makassar, kebetulan kami ada kolam renang di sana di kawasan itu. Jadi kalau saya datang ke sana, saya ngajak istri ya, menyenangkan sekali. Kami hari ini bisa memutuskan kapan kami mau bekerja membantu grup, kapan kami memutuskan untuk berkumpul, happy, jalan-jalan bersama dengan istri. Itulah namanya freedom Bapak Ibu. Dan inilah Bapak Ibu, kalau hari ini Anda datang dalam ruangan ini, Anda sudah melihat bahwa ternyata orang sukses itu bukan orang luar biasa, tapi orang sukses itu adalah melakukan hal yang luar biasa. Dia hanya melakukan sedikit demi sedikit sebuah kebiasaan yang dia bangun dengan dirinya Pak. Akhirnya menjadi sebuah habit. Kemudian dia akan menjadi sebuah karakter. Ibu Ida Jamali contoh. Bagi hari ini ada mengatakan, saya tidak pandai bicara, saya nggak bisa ngomong. Bapak Ibu, beliau bukan hanya tidak bisa bicara, tapi beliau buta huruf. Ada yang dalam ruangan ini buta huruf Pak? Berarti Anda bisa jadi bintang 8 semua Bapak Ibu. Ibu Ida Jamali Pak, ini umurnya tidak tua Pak sebenarnya, tapi karena beliau dari keluarga yang susah. Awal 2008 saya ketemu beliau, saat itulah saya prospek Pak. Beliau join, itu pun bukan dari langsung saya punya kedalaman, ajak saya ke Malaysia, saya mulai dikenalkan dengan prospeknya dan saya ketemu Ibu Ida. Saya datang ke sebuah rumah, mengadakan pertemuan di sana Pak. Ini saya mau tunjukkan Pak, ini saat saya ketemu beliau, dan ini rumahnya Bapak Ibu. Beliau memiliki rumah yang tinggal seperti ini Pak. Selama hampir 20 tahun dia tinggal di rumah seperti ini Pak. Yang kebanyakan rumah itu hanya dindingnya dari karung dan triplex yang buruk. Dia di sebelahnya ada gudang pupuk. Jadi baunya itu sampai di dalam rumahnya Pak. Tapi dia bisa tahan. Tapi saat saya datang ke rumah itu, follow up dia, saya nggak tahan karena saya nggak biasa cium bau itu. Tapi mereka orang-orang yang tinggal di sana itu sudah menyatu dengan bau itu Bapak Ibu. Jadi mereka nggak biasa. Saya mengganggu sekali sampai saya sakit kepala. Hanya dalam waktu setengah jam saya sudah sakit kepala. Tapi dia nyaman aja dia Bapak Ibu. Banyak juga orang hari ini Pak, dengan kehidupan yang biasa-biasa dia nyaman Pak. Dia nyaman. Tapi orang lain sudah mulai tidak nyaman melihat Anda. Hari ini mau nggak Anda berubah Bapak Ibu? Mau Pak? Lihat Pak, bahwa dari orang yang sangat miskin, Ibu Ida Jamali ini, dia bisa hidupnya berubah karena mengambil peluang di bisnis ini. Dia memutuskan join Pak. Saat ya saya datang ke rumah beliau, saya kenalkan Pak. Akhirnya dia bergabung. Itu pun uang untuk jadi member, itu dia utang sampai 1 minggu sama tetangganya Pak. Kemudian dia menjadi bintang 3. Dia jual produk selama 3 bulan Pak. Dia jual produk jalan kaki, menawarkan produk dari rumah ke rumah Pak. Akhirnya 3 bulan beliau menjadi bintang 3. Tapi luar biasa Pak. Ketika beliau naik peringkat demi peringkat Bapak Ibu, saya semakin yakin karena orangnya memang dia teachable. Dia mau belajar Pak, dia manut. Itulah mungkin kunci sukses. Kalau hari ini Anda mau menjadi orang sukses Bapak Ibu, nggak usah merasa pintar Pak. Anda manut aja sama sponsor Anda manut saja kepada upline-upline Anda, maka Anda akan menjadi pemenang di bisnis ini Bapak Ibu. Ibu Ida menjadi contoh Pak. Dia manut. Saya kasih tahu apa aja Pak, dia ikuti, dia lakukan. Dan bagaimana caranya bisa sukses? Bukan dia pernah presentasi di depan, tapi setiap minggu dia selalu menghadirkan orang datang ke pertemuan. Setiap minggu dia jemput orang datang ke OP Pak. Setiap minggu dia mengambil lelong tiket Pak. Early bird tiket dia lakukan Pak. Kalau di Malaysia dikatakan lelong tiket. Dia ambil Pak. Kemudian dia jalan, dia undang orang ke pertemuan, dia cerita apa yang dia tahu tentang bisnis ini. Akhirnya ada juga 1-2 orang yang datang. Dan saat dia sampai di pertemuan itu, ada sponsornya atau upline-nya yang akan menjelaskan bisnis ini. Dan akhirnya beliau menemukan orang-orang terbaik Bapak Ibu. Orang-orang terbaiknya salah satunya adalah ini Ahmad Rafiq. Beliau yang hari ini Pak bintang 8 Malaysia dan tahun ini mendapatkan luxury car di Malaysia Bapak Ibu. Beliau sebenarnya orang dari Surabaya, merantau di Malaysia. Dia pekerjaannya di sana dulu adalah seorang penjual bakso. Akhirnya Ibu Ida Jamali ini Pak bertumbuh berkembang dan luar biasa. Suatu ketika
saat beliau bintang 5. Saya naik mobil dari Tawo ke Lahadatu, perjalanan itu sekitar 2 jam lebih. Sampai di hotel karena saya lapar sekitar jam 10 malam, saya singgah di warung, saya beli makan, baru saya naik di kamar hotel Pak, saya makan di hotel. Terus dia menunggu saya, dia datang. Begitu dia perhatikan saya makan, sambil saya cerita, dia ngomong, "Pak Haji, boleh saya makan nggak Pak Haji?" "Yang mana?" "Itu sisanya Pak Haji." Bapak Ibu, saat itu terus terang, saya nggak tahan Pak, saya nggak kuat. Saya sangka dia main-main, saya bilang, "Jangan main-main lah Pak Iwan, jangan main-main lah Ibu Ida." "Betul Pak Haji." Saya bilang, "Kenapa? Memang kamu hari ini belum pernah makan ya?" "Iya Pak Haji, 1 hari ini saya belum pernah makan." Saat itulah Bapak Ibu, saya menangis Pak. Saya langsung berdiri Pak, saya peluk dia. Saya bilang, "Begitu susahnya kamu hidupmu di negara orang. Kamu merantau ke sini, jadi ngapain Pak? Saya nggak pernah berubah Pak Haji. Cuman inilah gaji aja buat makan susah Pak." Saat itu saya ngomong Pak, Ibu Ida ini saya ngomong, "Bu Ida, kau lihat saya datang ke sini, kamu bilang kau nggak punya orang tua. Saya janji kamu hari ini, ketika kamu mau sukses, kerjakan bisnis ini dengan bersungguh-sungguh. Saya akan tunjukkan kamu bahwa kamu pasti bisa berhasil di bisnis ini. Kau bahagiakan keluargamu Pak." Saya belum pernah melihat orang miskin semiskin beliau Pak. Mungkin banyak pengemis di pinggir jalan, tapi mungkin masih mereka bisa makan dengan teratur Pak. Tapi Ibu Ida Jamali betul-betul hidup yang susah Pak. Makanya dengan usia masih terlalu muda, dia sudah kelihatan tua Bapak Ibu. Karena dia nggak teratur makannya Pak. Hari ini Bapak Ibu Anda di kota Malang, atau Anda berasal dari Surabaya hari ini Pak, saya ceritakan bahwa sukses itu Pak, bukan dilihat dari latar belakang Anda siapa, tapi yang terpenting bahwa Anda memiliki impian, Anda memiliki keyakinan, maka saya percaya Bapak Ibu, ambil keputusan saat ini, dan 1, 2, 3 tahun ke depan Anda akan menjadi pemenang dari bisnis ini Bapak Ibu. Akhirnya Pak, Ibu Ida Jamali saat dia bintang 8 dengan suaminya, beliau sudah membeli mobil Avanza otomatis. Luar biasa, dari orang yang miskin dia bisa membeli mobil di Malaysia Bapak Ibu. Dan hari ini Pak, saya merasa betul-betul mendapatkan kepuasan dalam hidup ini. Saya sukses, betul-betul merasakan sukses. Saya sudah dapatkan kesehatannya Bapak Ibu. Saya pergi umroh ya bersama keluarga. Setiap tahun Pak saya pergi umroh. Tahun 2012 saya dapatkan umroh dari One Vision, dan tahun 2013 kemarin saya berangkat lagi bersama beberapa keluarga saya Pak. Saya hari ini semakin menikmati hidupnya, semakin menikmati ibadah saya Pak. Saya semakin dekat dengan Tuhan hari ini. Makanya menurut saya Pak, hari ini saya betul-betul dapatkan perubahan. Apa perubahan yang saya dapatkan hari ini? Saya sudah bebas utang Pak. Finansial saya sudah dapatkan, kesehatan sudah saya dapatkan. Anda lihat Pak, perubahan besar dalam diri saya Pak. Tahun 2007 saat saya baru 6 bulan bergabung di Tiansi Pak. Inilah bentuk saya Pak. Mungkin kalau Anda juga nggak percaya, kenapa hari ini semakin mudah Bapak Ibu? Karena bisnis kita yang luar biasa Pak. Bisnis yang luar biasa. Produknya luar biasa Pak. Saya pada saat menjadi seorang pengusaha, ya keren juga. Kalau nggak ada foto ini dibuang Pak, ya keren juga lah pengusaha Pak. Ini perubahan Pak. Kesehatan yang saya dapatkan, kesejahteraan saya sekarang sudah bebas utang. Saya punya rumah, alhamdulillah sudah ada 4 rumah saat ini Pak. Dan keluarga saya bisa harmoni, saya bisa menikmati hidup saya yang tadinya kami hampir berpisah Pak. Tapi bisnis ini kami bisa menyatu. Bagi saya ini yang sangat luar biasa. Saya sukses hari ini, tapi tidak sendirian. Tapi saya setelah merubah hidup orang lain. Bagaimana orang yang miskin seperti Ibu Ida Jamali Pak. Bagaimana orang yang pendiam seperti Bu Murni Yunus. Hari ini juga hidupnya berubah. Satu demi satu dari grup saya Pak berubah. Itulah bisnis yang sangat mulia Pak. Kemudian spiritualnya saya setiap tahun memutuskan untuk selalu pergi umroh bersama pasangan, bersama keluarga Pak. Ini yang menyenangkan sekali ya. Saya sudah 3 tahun berturut-turut pergi umroh bersama keluarga. Hari ini Bapak Ibu, saya tunjukkan kepada Anda semua. Anda melihat, Anda duduk dalam ruangan ini, mungkin Anda duduk di belakang Pak, atau mungkin Anda di tengah. Anda memperhatikan cerita saya, dan pastikan bahwa cerita ini 2-3 tahun ke depan itu adalah menjadi sejarah buat Anda, dan Anda naik di panggung ini Pak. Untuk sukses Pak, memang bukan mudah. Semua perlu proses.
Ketika saya berjuang di bisnis ini, saya sudah yakin. Ketika saya sudah melihat upline saya, ketika saya lihat beliau naik di panggung, saya yakin bahwa saya pun bisa berhasil di usaha ini. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya juga harus memiliki kesabaran. Karena saya tahu bahwa sebelum saya sukses di bisnis ini, saya pasti akan gagal dulu Pak. Saya tahu bahwa saya pasti akan dihina orang. Saya tahu pasti akan saya ditolak orang. Makanya Bapak Ibu, saya harus belajar bagaimana menjadi sabar. Tidak hanya cukup yakin, tapi Anda juga harus sabar Bapak Ibu. Dan terus saya lakukan yang namanya action. Saya melakukan kerja dengan ikhlas. Saya bantu grup dimanapun Bapak Ibu. Saya jalan ke sana kemari. Saya komitmen, saya fokus. Dan saya tidak pernah melirik kiri kanan Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, ini adalah keluarga saya Pak. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Saya nggak pernah menceritakan Pak. Mungkin tadi dari awal Anda melihat saya cerita. Apakah betul Pak Haji Agus ini latar belakangnya dari keluarga yang sederhana? Ibu saya meninggal ketika saya baru 2 tahun merantau di Kalimantan. Saat beliau sakit, saya nggak bisa pulang Pak. Saya merasa menganggap, ya paling ibu saya cuman sakit, saya kirimin uang aja. Saya kirimin uang Pak. Kenapa Pak? Saya nggak berani meninggalkan bisnis saya. Saya tidak berani meninggalkan minimarket saya Pak. Ketika saya meninggalkan 1-2 hari, saya pasti merasa rugi. Apalagi saya punya utang. Dan akhirnya pada saat itu Bapak Ibu, tahun 97 Pak, ibu saya meninggal Pak. Saya nggak melihat wujud beliau karena saya terlalu buang-buang waktu Pak. Saya menganggap ibu saya sakit biasa-biasa, tahu-taunya dia meninggal Pak. Dan saya menjadi yatim. Dan saat itu saya hanya memiliki lagi satu keluarga, orang tua saya Pak, yaitu ayah saya. Ini ayah saya adalah seorang petani buta huruf. Sejak dia hidupnya Pak, dia selalu susah Pak. Dia nggak tahu yang lain Pak. Yang dia tahu cuman bertani, Pak. Tapi inilah impian saya, bahwa saya laki-laki ini Pak, dan ini adalah ibu dari bapak saya, dan ini adalah ibu dari mama saya. Di saat saya bintang 7 tahun 2007 saat itu Pak, saya pulang ke kampung. Saya pulang ke Sulawesi karena bapak saya sakit. Saya datang sana Pak, saya peluk. Apa yang paling pertama ditanya ayah saya Pak ketika saya sampai? Nah, bagaimana dengan utangmu? Itu yang dia tanya saya Pak. Dia nggak tanya anak saya, dia nggak tanya cucu saya. Yang dia tanya, nah, bagaimana sudah dengan utangmu? Ternyata ayah saya jatuh sakit Pak, cuma karena memikirkan saya punya utang yang begitu besar, yang bank saat itu sudah memberikan warning bahwa kalau saya tidak bisa menyelesaikan kira-kira dalam waktu 2-3 tahun, rumah itu akan diambil Pak. Ketika rumah itu akan diambil, saya tidur di mana Bapak Ibu? Itulah yang membuat istri saya ketakutan Pak. Sampai dia mengatakan, Pak, saya nggak tahan dengan hidup kita. Saya sayang dengan anak-anak kita Pak. Saya sayang dengan Bapak. Tapi saya nggak tahan dengan kehidupan kita setiap hari seperti ini. Biarkan mungkin saya akan kembali ke orang tua saya. Kamu jalankan bisnismu. Itulah perjuangan saya Pak. Ternyata ayah saya juga sakit karena memikirkan utang saya. Dan saat itu saya peluk ayah saya, Pak, saya sudah punya bisnis yang bagus. Insya Allah Pak, mungkin dalam waktu 2-3 tahun Pak, saya bisa membayar utang-utang saya. Ayah saya begitu senangnya dan dia peluk saya Bapak Ibu. Ternyata dia menderita gara-gara saya juga memiliki utang Pak. Menurut orang tua di kampung, mendengar 1 miliar itu sangat besar Bapak Ibu. Dan akhirnya Pak, saya kembali ke Kalimantan. 3 bulan kemudian Pak, beliau meninggalkan saya untuk selamanya. Dan saya tidak punya orang tua. Saya menyesal Bapak Ibu. Hari ini saya sukses. Tidak satu pun orang tua saya melihat Pak sukses. Saya memiliki mobil dari Tianzi. Saya bisa membeli rumah, tapi orang tua saya sudah tidak mungkin naik di mobil itu, bahkan tidur di rumah yang saya dapatkan Bapak Ibu. Karena saya terlalu nyaman dengan hidup saya di bisnis konvensional. Saya merasa bisnis saya yang paling terbaik. Akhirnya saya lama terjebak di sana Pak. Saya merasa bangga memiliki bisnis, tapi tahunya Pak, saya punya utang besar. Hari ini saya berjuang habis-habisan Pak di bisnis ini. Karena keluarga ini Pak, karena istri saya dan anak-anak saya. Saya hari ini bahagia sekali Pak, karena kami bisa berkumpul, kami bisa tersenyum. Mungkin hari ini Anda punya masalah dengan keluarga Anda Bapak Ibu. Anda datang ke ruangan ini Bapak Ibu, Anda dapatkan percikan api kecil untuk merubah hidup Anda, bahwa Anda bisa juga menyatu dengan keluarga Anda Pak.
Mungkin hari ini juga Anda datang dalam ruangan ini karena Anda punya utang yang cukup besar. Jadikan momen percikan api kecil saat ini, Pak. Anda juga bisa menyelesaikan utang Anda sama dengan saya, Bapak Ibu. Saat ini, Pak, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya betul-betul bersyukur saya bisa dipertemukan bisnis yang begitu luar biasa besar dalam kehidupan saya hari ini. Saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Saya bisa menikmati hari-hari saya, Pak, bersama anak-anak saya dengan keluarga saya. Bapak Ibu, saya inginkan hari ini, Pak, ambil keputusan. Anda keluar dari ruangan ini, buat keputusan buat orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Siapapun Anda dalam ruangan ini, saya hanya ingin tahu, Pak, bahwa kita semuanya sama. Mungkin Anda duduk di belakang, ada di tengah ataupun di depan. Siapapun dalam ruangan ini, Bapak Ibu, pastikan diri Anda, Pak, bahwa Anda terlahir menjadi seorang pemenang. Pastikan, Bapak Ibu. Kalau saya seorang anak petani, Pak, yang punya banyak masalah dalam kehidupan saya, yang punya banyak persoalan dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu, justru saya kuat menjalankan bisnis ini karena impian saya untuk kembali dengan keluarga saya. Saya mengatakan kepada Anda, Pak, saya bangga. Dan siapapun yang Anda menjalankan bisnis ini, ketika Anda ingin sukses, Pak, perjuangkan dengan bersungguh-sungguh. Jangan pernah lepaskan dengan upline Anda, Pak, yang aktif. Pegang tangan sponsor Anda, temui orang yang menjemput Anda, Bapak Ibu. 1, 2, 3 tahun ke depan Anda akan menjadi pemenang, Bapak Ibu. Pasti, Bapak Ibu. Hari ini, Pak, siapapun dalam ruangan ini yang ingin sukses, silakan berdiri, Pak, yang ingin sukses, Bapak Ibu. Anda angkat tangan, Anda katakan,